Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Tentu sehat semua kan? Nah, semua sudah siap untuk belajar? Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa untuk bersyukur dan untuk menyerahkan diri supaya kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu mengenai kubus, khususnya mengenai jaring-jaring kubus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari dulu kita merilekskan diri, mengambil sikap santai, supaya kita bisa mengikuti pelajaran dengan santai. Coba, mari kita tarik nafas, tahan, kemudian buang perlahan-lahan. Kalau ingin lebih lagi, kita boleh sambil menutup mata atau memejamkan mata. Kita ulang ya nak ya. Sekali lagi. Tarik nafas semua, tarik nafas. Tahan, ya pejamkan mata. Dan buang perlahan-lahan. Bagaimana? Lebih nyaman kan? Lebih tenang sekarang? Oke, sekarang kita mulai. Anak ibu, kita akan memulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya itu, ingat, kita harus mematuhi beberapa kesepakatan yang kita buat. Apa itu? Ya, kita harus mengikuti pembelajaran dengan baik, mengikuti pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada lembar kerja, lembar kegiatan. Yang kedua, hasil pekerjaan anak-anak disampaikan tepat waktu, sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Selama pembelajaran, anak-anak tidak boleh bermain-main, tetapi harus serius mengikuti pembelajaran. Apalagi, ya, anak-anak harus belajar dengan tertib. Dan kalau anak-anak memiliki kesulitan, boleh menghubungi ibu melalui grup kelas. Nah, bagaimana anak-anak? Kita boleh melanjutkan pelajaran kita? Hari Rabu yang lalu, kita sudah belajar mengenai kubus. Anak-anak ibu sudah mengerti, sudah paham apa itu kubus, bangun kubus itu bangun yang bagaimana. Nah, coba ingat-ingat kembali. Apa perbedaan bangun kubus dengan bangun ruang lainnya? Nah, kemudian, apa ciri-ciri kubus itu? Sudah? Masih ingat kan anak ibu? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jaring-jaring kubus. Setelah kegiatan pembelajaran kita hari ini, nanti anak-anak bisa menentukan jaring-jaring sebuah kubus. Bisa menentukan yang mana jaring-jaring kubus dan mana yang bukan jaring-jaring kubus. Nah, selain itu, anak-anak juga bisa menggambar dan membuat jaring-jaring kubus itu sendiri. Nah, hebat kan anak-anak? Sekarang kita lanjutkan. Di sini tentu kamu sudah menerima lembar kerja yang seperti ini. Ya. Nah, coba perhatikan di situ ada gambar kubus dan ada gambar di sampingnya. Dan apa itu jaring-jaring kubus? Perhatikan, di sini ibu ada memiliki sebuah kubus. Lihatlah bagian-bagian kubus ini. Di dalam bagian-bagian kubus kamu bisa menentukan apa-apa saja yang menjadi unsur-unsur kubus. Nah, coba sebutkan. Ini apa unsur kubus? Ini. Kemudian ini apa?
Ya. Mana lagi unsurnya? Ini. Ya. Nah, kubus yang ibu pegang ini, jika ibu bedah mengikuti garis rusuknya, maka dia akan berubah bentuk. Coba perhatikan, ibu akan membedahnya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak ibu. Sekarang ibu membedah kubus ini. Kita membedahnya mengikuti garis rusuknya. Ini lagi rusuknya. Nah, sekarang bangun kubus tadi setelah ibu bedah mengikuti garis rusuknya, dia menjadi seperti ini. Sekarang dia menjadi bangun datar. Nah, inilah sisinya yang tadi. Nah, bangun datar yang terbentuk dari bangun ruang tadi atau dasar dari bangun ruang, inilah yang kita sebut dengan jaring-jaring. Karena ini bangun datar ini merupakan dasar untuk membuat bangun kubus, maka ini kita sebut jaring-jaring kubus. Nah, bentuk jaring-jaring kubus banyak. Itu bagaimana kita membedah bangun kubus itu melalui garis rusuknya. Nah, di lembar kerja anak-anak ibu, di sana ada bangun yang jaring-jaring kubus dan ada yang bukan jaring-jaring kubus. Tentu setelah anak ibu melihat tadi bagaimana ibu membedah dan menjadikan bangun kubus itu menjadi jaring-jaring kubus, anak-anak sudah bisa menentukan yang mana jaring-jaring kubus dan mana yang bukan jaring-jaring kubus. Dan akhirnya nanti anak-anak juga bisa menggambar dan membentuk jaring-jaring kubus dengan pola yang berbeda-beda. Nah, anak-anak ibu tentu boleh membantu anak-anak ibu nanti mengerjakannya, dan untuk mengerjakan lembar kegiatan pembelajaran anak-anak boleh minta bantu atau minta tolong dengan orang tuanya supaya bisa membantu anak-anak ibu mengerjakannya. Nah, dan setelah anak-anak mengerjakannya, jangan lupa dikirim ke ibu dan diserahkan sesuai dengan waktu yang ditentukan yang ada di lembar kerja itu. Sebelum menyerahkannya, kalau sudah selesai, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua, siapa itu kakak atau ayah, ibu yang membantu anak-anak ibu mengerjakan tugas ini. Dan di ujung ini, di ujung kertasnya, silahkan anak-anak buat gambar emosi. Bagaimana perasaan anak-anak mengikuti pembelajaran kita mengenai jaring-jaring kubus. Bagaimana anak-anak ibu, bisa kan? Semangat semua. Silahkan dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di lembar kerjanya. Selamat belajar. Ini yang telah mengajarkanku mamaku, dan aku sayang sama mamaku. Terima kasih, Mama. Udah.
kasih Bu telah membantu saya mengerjakan tugas. Makasih, Mak. Terima kasih banyak kuucapkan kepada orang tuaku yang sudah mendampingiku di rumah dalam mengerjakan tugas-tugas sekolahku. Thank you. Saya akan menyampaikan refleksi mengenai perasaan saya tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional di kelas. Perasaan saya sungguh bahagia, sungguh bersyukur karena dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional. Walaupun belum sempurna, tetapi saya sudah bisa menerapkannya di kelas. Saya juga mendapat banyak pengetahuan, banyak pengalaman dengan belajar di modul ini tentang pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional di kelas. Mengenai perencanaan, dengan melaksanakan pemetaan kebutuhan murid, saya lebih mengenal minat, kesiapan, dan profil murid. Saya juga memahami teknik-teknik penerapan kompetensi sosial emosional dan mengintegrasikannya dalam rencana pembelajaran. Saya juga dapat menyusun RPP berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional dengan baik. Mengenai pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional boleh berjalan dengan baik. Meskipun di masa pandemi ini kami melaksanakan pembelajaran dengan jarak jauh, namun dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan anak lebih terpenuhi lagi. Jadi pembelajaran jarak jauh itu boleh kami laksanakan sesuai dengan minat murid dan membuat mereka lebih bersemangat lagi. Perbaikan yang akan saya laksanakan yaitu untuk kedepannya saya akan memperbarui rencana pelaksanaan pembelajaran dan saya akan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan kompetensi sosial emosional. Untuk setiap kegiatan pembelajaran, saya juga akan melakukan pemetaan secara berkala mengenai kesiapan, profil, dan minat murid. Mengapa harus dilaksanakan secara berkala? Karena kalau hanya berpedoman dengan sekali pemetaan saja, tentu kurang sesuai, karena profil murid, kesiapan murid pasti akan berubah, karena kesiapan dan profil murid ini banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal selain faktor internal, jadi akan terus terjadi perubahan. Harapan saya, kegiatan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional boleh saya laksanakan lebih baik lagi untuk kedepannya. Saya juga berharap pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya dilaksanakan oleh kami calon guru penggerak setelah belajar modul ini, tetapi hal ini boleh kami imbaskan kepada rekan-rekan guru yang lain supaya kami boleh melaksanakannya secara bersama-sama kepada teman-teman yang lain juga. Mereka boleh melaksanakan dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Saya juga mempunyai harapan bahwa dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan kompetensi sosial emosional ini,
siswa lebih antusias lagi belajar, lebih semangat, dan lebih merdeka dalam belajar. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam bahagia.